Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Eka Agustina, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi untuk modul 1.4 Budaya Positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan antar materi untuk modul 1, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Awal dari penjelasan video saya kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat melakukan pendidikan yang menuntun, seorang guru atau pendidik harus memahami dan menerapkan semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, memahami dan menerapkan profil pelajar Pancasila serta dimensi-dimensinya melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bentuk perwujudan dari tujuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut dituangkan dalam satu visi guru penggerak. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu caranya adalah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan istilah IA, yang merupakan landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan-tahapan Bagja yang telah kita buat kemudian diterapkan kepada murid, sehingga akan menjadi pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama melaksanakan proses pembelajaran. Budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah dokumentasi tentang peran saya yang sudah saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah melalui kegiatan 7S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, dan syukur yang dilaksanakan setiap pagi hari secara bergantian oleh guru dan tata usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mengakrabkan dan menumbuhkan sikap saling menghormati serta saling menyayangi antar warga sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ibadah setiap hari Jumat yang dilakukan sesuai jadwal, yaitu berupa ceramah agama, sholat duha berjamaah, dan sholat Jumat berjamaah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa warga sekolah.
Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan untuk menumbuhkan sikap disiplin dan menghargai jasa pahlawan melalui kegiatan pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan senam di hari Jumat yang dilakukan sesuai dengan jadwal. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan seluruh warga sekolah. Peran selanjutnya yang sudah saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, seperti berkolaborasi dengan murid dan menjadi fasilitator bagi murid untuk meningkatkan sikap mandiri, bernalar kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian, peran yang sudah saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menjalankan peran guru penggerak dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam kegiatan pembuatan perangkat ajar, program kerja, dan berbagi praktik baik. Selanjutnya, kesimpulan keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tujuan pendidikan yaitu menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga seorang pendidik harus dapat memahami dan menerapkan profil pelajar Pancasila, menerapkan nilai dan peran guru penggerak terhadap murid dan rekan sejawat dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan, melalui visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif, sehingga akan tercipta pembiasaan-pembiasaan yang menjadi akar dari budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori motivasi. Diana Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Diane Gossen dalam bukunya menjelaskan 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Diane Gossen menjelaskan tentang 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah pada saat saya mempraktikkan segitiga restitusi yang merupakan ilmu baru bagi saya. Kemudian saya juga mengajak rekan sejawat, yaitu guru BK, untuk menerapkannya dalam penyelesaian masalah-masalah murid. Ternyata mereka sangat antusias untuk mempelajari dan menerapkan segitiga restitusi. Ini merupakan ekspektasi di luar dugaan saya. Pertanyaan yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya mulai memahami bahwa untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah harus melibatkan atau berkolaborasi bersama murid, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dan evaluasi kegiatan, sehingga akan terwujud budaya kelas dan sekolah yang positif, aman, dan nyaman sesuai keyakinan yang diyakini bersama. Perubahan lainnya yaitu mengenai posisi kontrol saya sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol, ternyata selama ini saya sudah pernah menerapkan 4 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Hanya saja, saya tidak tahu tentang teori tersebut. Untuk posisi kontrol manajer, saya belum pernah menerapkannya karena keterbatasan ilmu yang saya peroleh sebelum mengikuti pendidikan calon penggerak ini. Saya berpikir memposisikan diri sebagai teman akan efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan, terutama untuk di tingkat satuan pendidikan saya bekerja saat ini, yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Namun, ternyata ada yang lebih efektif, yaitu memposisikan diri sebagai manajer, dan saya harus mulai mengubahnya, serta menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid-murid saya. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu ketika bersama murid-murid saya membuat keyakinan kelas. Mereka sangat antusias dalam menyampaikan ide-ide mereka, guna terwujudnya kondisi yang nyaman,
aman, dan positif di dalam kelas. Apalagi pada saat membuatnya, saya juga menggunakan aplikasi Jamboard yang merupakan teknologi terbaru buat mereka. Selanjutnya, ketika saya menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus indisipliner, saya melihat perbedaan pada sikap murid saya. Mereka merasa lebih dekat, jujur, nyaman, dan tidak terpaksa ketika menceritakan alasan serta ide-ide bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut adalah bahagia dan termotivasi untuk terus mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Saya pun merasa bahagia ketika murid saya dapat menjalankan pembiasaan-pembiasaan dan berperilaku baik sehingga mendukung terwujudnya budaya positif yang akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya juga bahagia dapat mentransfer ilmu tentang budaya positif kepada rekan sejawat serta berkolaborasi dalam penerapan dan pengevaluasiannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah disiplin positif yang sudah mulai berjalan sesuai keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini sebagian besar adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Secara perlahan dapat bertransformasi menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering memposisikan diri posisi kontrol sebagai teman. Saya berpikir bahwa dengan begitu, saya akan lebih dekat dengan murid dan mereka akan merasa lebih nyaman, apalagi murid yang saya ajar adalah anak usia remaja. Namun terkadang saya juga merasa tidak dihargai dan dihormati karena posisi kontrol tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Dalam posisi ini, saya tidak membuat konsekuensi, akan tetapi saya berdiskusi dengan murid saya bagaimana memperbaiki kesalahan yang dilakukan murid saya. Saya merasa lebih baik, lebih tenang, dan nyaman dalam menerapkannya. Dari diri murid saya, mereka menjadi lebih memiliki kesadaran untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Mereka menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap mereka. Semoga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sehingga pendidikan yang berpihak pada murid dapat terwujud. Pertanyaan yang ketujuh adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tidak secara utuh.
Tahapan yang lebih sering saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan cara memanggil murid saya yang bermasalah ke ruangan saya dan memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara mendengarkan alasan murid saya kenapa melakukan kesalahan. Yang belum pernah saya lakukan sebelumnya adalah menanyakan keyakinan, karena dalam menyelesaikan masalah, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk mengeluarkan pendapat atau ide untuk mengatasi masalahnya. Saya beranggapan bahwa solusi saya adalah yang terbaik untuk murid saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Menurut saya, hal yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah tentang kolaborasi dan konsistensi. Dibutuhkan lebih mendalam teori dan cara praktik tentang kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Selain itu, juga teori dan praktik cara pelaksanaan budaya positif agar konsisten di lingkungan kelas maupun sekolah. Demikianlah video tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.